sebagai pegawai angkatan tahun 1973 sudah mengalami beberapa kali mutasi di beberapa bidang pekerjaan. Sebagai operator dan pemeliharaan mesin diesel di PLTD, sebagai operator gardu induk 150 kafe, sebagai petugas teknik kantor sektor, sebagai petugas pemeliharaan gardu induk 150 kafe, dimutasi kembali sebagai operator gardu induk 150 kafe, sebagai petugas tata usaha unit, sebagai petugas seksi sekretariat kantor sektor, sebagai petugas seksi pembinaan operasi kantor sektor, dan kini di jasa pemeliharaan dan penyaluran UJT. Beberapa kali mutasi, tetapi peningkatan karir lambat. Kalah jauh peringkatnya dengan pegawai angkatan tahun 1992. Bahkan sama selevel dengan pegawai angkatan tahun 1995 yang masa kerjanya baru 10 tahun. Padahal sesuai budaya perusahaan bab 4.1 C, prinsip pengelolaan potensi insani. 2. Memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota perusahaan untuk meningkatkan kompetensi. 6. Mengakui hak-hak anggota perusahaan, memberikan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, serta membangun komunikasi dua arah yang akrab antara unsur pimpinan dan anggota perusahaan. 4.2 Prinsip-prinsip etika kerja. 2. Penghargaan pada harkat dan martabat manusia. PLN menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnisnya. Bab 6.2 3 Karyawan. A. Memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk mengembangkan diri. L. Perusahaan memperlakukan karyawan sebagai manusia yang bersumber daya dan dihormati, serta dikembangkan sesuai dengan kompetensi dan potensinya. Pasal 28D. 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28H. 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kami kecewa melakukan upaya-upaya penyampaian masalah ke atasan sejak tahun 1992 hingga kini, namun tidak pernah dituntaskan. Padahal, jika peraturan diterapkan sesuai bunyi SK Direksi PT PLN Persero tentang peraturan disiplin pegawai, menimbang A. Bahwa peraturan disiplin pegawai pada dasarnya merupakan tata tertib yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang diperlukan sebagai salah satu sarana untuk melakukan proses pembinaan pegawai dan sekaligus memberikan sanksi punishment kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, sehingga tercipta suasana kerja yang tenang dan kondusif untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Sosok kepala seksi teknik yang dalam memimpin bawahannya memperlakukan di luar batas pri kemanusiaan. Ini adalah kisah nyata. Bapak-bapak bisa saja tidak percaya, namun bisa cross-check kepada semua mantan anak buahnya, baik yang masih dinas maupun yang sudah purna tugas.
Dan kini mantan kepala seksi yang dimaksud sudah pensiun, dalam kondisi sehat, masih bisa dikonfirmasi. Sangat terpaksa kami ungkap di sini karena untuk mencari keadilan dan kebenaran walaupun dirasakan pahit. Dalam kehidupan bersosialisasi, untuk mencapai kemajuan, manusia acap kali bergulat dengan manusia lainnya dalam persaingan bebas yang kadang kejam, yang tidak jarang mengakibatkan penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Ini membawa kecenderungan bahwa hanya yang kuat sajalah yang dapat hidup berkembang. Kehidupan yang demikian menimbulkan kepincangan dan mendatangkan kegelisahan yang tidak hanya harus kita jauhi, melainkan tidak dapat kita setujui secara fundamental oleh karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum ada unit transmisi yang mengelola GI dan transmisi di lingkup PLN sektor Ketenger adalah seksi teknik. Tidak terciptanya suasana kerja yang baik membuat ketidaktenangan bekerja bagi petugas seksi teknik pada saat itu. Antara lain, setiap hari petugas selalu kena marah oleh atasan langsung tanpa sebab yang jelas, sehingga dalam bekerja ada perasaan tertekan. Atasan marah apabila penyebab kemarahannya karena kesalahan petugas. Hal demikian merupakan kontrol yang baik, sehingga petugas yang kena marah akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Bagi bawahan yang tahu akan posisi dirinya, kemarahan yang disebabkan karena kesalahan petugas adalah hal yang wajar. Namun tidak demikian halnya, kepala seksi teknik selalu marah tanpa sebab yang jelas, sehingga membuat dongkol petugas dan merupakan beban tersendiri di samping pekerjaan yang dihadapi sehari-hari. Dalam pekerjaan sehari-hari pun ada unsur penekanan. Petugas seksi teknik di dalam melaksanakan pekerjaan diperlakukan sebagai alat ketimbang sebagai manusia. Alat yang merupakan benda mati tidak akan merasakan kesakitan atau kelelahan. Semua pegawai PLN tentu mengetahui bahwa jalur transmisi itu melalui sawah, bukit, kadang melintasi sungai, dan di bawahnya ada jalan setapak. Pernah terjadi kecelakaan setelah pelaksanaan pekerjaan penggantian konduktor 30 kV penghantar arah Ketenger Pemalang. Seorang petugas meninggal karena terbawa banjir di Sungai Beji, yang seorang dapat tertolong, namun selama 2 minggu tidak bisa tidur konon stres. Dan setelah sembuh tidak mau lagi bergabung dengan seksi teknik. Kecelakaan tersebut disimpulkan karena situasi dan kondisi yang tidak menunjang bahwa 1. Atasan yang selalu marah-marah sehingga dapat membangkitkan perasaan dongkol dan rasa tertekan bagi petugas. 2. Kondisi fisik petugas yang kelelahan karena sehabis bekerja masih dibebani membawa kawat PC. 3. Kemungkinan sungai akan banjir. 4. Dengan berat hati petugas menyampaikan usul agar lewat jembatan walau agak jauh karena habis hujan lebat, namun ditolak. Dari sikap atasan yang selalu marah-marah, dirasakan akan semakin tertekan dan pekerjaan menjadi tambah berat. Juga seringnya terjadi kasus kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan, menjadikan semua petugas seksi teknik tidak tahan lagi bekerja di bawah kungkungan kepala seksi teknik. Serombongan petugas seksi teknik menghadap kepala bagian teknik di rumah dinasnya untuk menyampaikan pernyataan sikap bahwa kami tidak sanggup lagi kepala seksi teknik membawai kami, karena hanya akan membuat keresahan yang bisa menjadi biang penyebab kecelakaan. Alhamdulillah, pernyataan sikap kami dikabulkan dan setiap pekerjaan teknik tidak lagi selalu diikuti kepala seksi teknik. Walau tanpa kepala seksi teknik pun, pekerjaan teknik toh tetap berjalan. Kami, petugas seksi teknik yang nyaris menjadi korban kecelakaan dinas, cukup dinilai A. Adilkah? Atasan selalu marah jika marahnya ada unsur pembinaan, dengan memberi nilai yang wajar
barangkali anak buah tidak begitu kecewa. Tetapi dengan memberi nilai A sama saja dengan membantai. Rupanya atasan telah melupakan petugas yang meninggal karena hanyut, yang tertolong kemudian stres. Lupa bahwa tower darurat dari sebelum berdiri hingga pelaksanaan pembinaan penghantar melibatkan jerih payahnya petugas teknik, yang pada saat akan dikerjakan penghantar arah Sunyaragi Tegal yang menjadi tanggung jawabnya masih bertegangan, dan kepala seksi bersikeras bahwa sudah bebas dari tegangan. Namun petugas tetap menolak, tidak mau langsung mengerjakan tanpa di-ground lebih dulu. Yang pada akhirnya lalu di-ground, timbullah ledakan yang sempat membuat panik petugas. Namun, karir kepala seksi teknik senantiasa berkembang mulus. Dengan demikian, jerih payah kami, cucuran keringat kami, hanya kepala seksi teknik yang menikmatinya. Kami, petugas seksi teknik, sebagai manusia, berkeinginan pula berprestasi, berkompetisi secara sehat, ingin diakui jerih payahnya. Dalam imajinasi kami, kepala seksi teknik beranggapan bahwa PLN itu milik pribadinya, maka petugas di bawahnya tidak berhak untuk berkembang karirnya, tidak boleh ada yang menyainginya. Kepala seksi teknik merasa dirinya sebagai Superman yang mampu mendirikan tower darurat sendirian tanpa bantuan anak buah. Segala pekerjaan teknik mampu dikerjakan sendiri, sehingga sangat menyepelekan terhadap anak buahnya. Mampukah mendirikan tower setinggi kurang lebih 25 meter seorang diri? Hanya Superman lah yang ada di dunia hayal. Kepala seksi teknik lupa mengemban amanat yang telah diberikan oleh perusahaan bahwa wajib membimbing bawahannya, meningkatkan karir bawahannya, memberikan teladan yang baik, menegakkan peraturan disiplin. Wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, negara, pemerintah, dan perseroan sesuai bab 2 pasal 2 huruf A1. Dia telah mengabaikan kewajibannya yang pada akhirnya bawahanlah yang dijadikan korban. Demi kesejahteraan dirinya, atasan akan mempunyai arti apabila mempunyai bawahan, berperan bersama bawahan, mengatur bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Atasan akan memperoleh nama baik apabila dalam pelaksanaan pekerjaan berhasil baik. Dengan demikian, sudah sewajarnya membimbing bawahan, memikir karir bawahan, dan bukannya ditekan karirnya dengan nilai A. Lagi pula sudah ada acuannya pada peraturan disiplin pegawai yang merupakan tata tertib yang berisikan nilai norma-norma sebagai salah satu sarana untuk melakukan proses pembinaan pegawai, di mana setiap pegawai wajib melaksanakannya sebagai pegawai dan warga negara dengan baik, sehingga tercipta suasana kerja yang tenang dan kondusif untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Dan bukannya dengan cara-cara semau gue, bangga selagi menjabat sebagai kepala seksi teknik, namun lupa bahwa jabatan itu nantinya akan lepas. Semua predikat yang disandangnya akan berakhir. Memang kenyataan sekarang, keadaan menjadi berbalik. Semua anak buah telah meninggalkannya karena kini kepala seksi teknik telah pensiun. Tidak punya kekuasaan lagi, penanya sudah tidak bisa untuk menggores anak buahnya. Saat kebetulan bertemu dengan mantan anak buahnya, bicara hanya seperlunya, tidak menggebu-gebu bersemangat seperti dulu. Kini tidak seperkasa dulu lagi, sudah tidak punya nada tinggi. Ada penyesalankah? Kami tidak tahu. Mudah-mudahan ada ketenangan di masa pensiun. Tinggallah saya dan rekan sekerja yang lain masih merana terkena goresan pena sang penguasa yang dengan seenaknya menulis nilai A masih membekas di dalam dada. Adakah yang mau peduli membela si lemah?
korban penindasan, korban ketidakadilan, kemudian mengentaskannya sebagaimana layaknya pegawai yang normal. Sehingga tidak lagi sebagai pegawai yang merasa kena sanksi hukuman sampai kini mendekati